Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi enkapsulasi dalam Java. Ya, langsung saja ke materinya. Enkapsulasi adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dalam Java, enkapsulasi membantu melindungi data dan mengelola akses ke anggota kelas. Konsep ini sangat penting untuk membangun kode yang aman, terstruktur, dan mudah dipelihara. Kemudian yang selanjutnya, apa sih itu enkapsulasi? Enkapsulasi meliputi 3, yaitu penggabungan, pelindungan, dan akses kontrol. Penggabungan yaitu menggabungkan data dan metode yang mengakses data ke dalam satu kesatuan, yaitu kelas. Selanjutnya perlindungan, mencegah akses langsung ke data dari luar kelas, melindungi data dari modifikasi yang tidak sah. Kemudian adalah akses kontrol, yaitu mengatur akses ke data melalui metode-metode yang ditentukan, memungkinkan kontrol akses yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat enkapsulasi. Yang pertama, keamanan, mencegah akses langsung ke data, melindungi dari perubahan yang tidak sah. Yang kedua, ada kemudahan pemeliharaan, yaitu memudahkan perubahan kode tanpa memengaruhi bagian lain program karena data terlindungi. Yang ketiga, ada modularitas, yaitu meningkatkan modularitas program dengan membagi kode menjadi kelas yang lebih kecil dan terstruktur. Yang keempat, ada reusabilitas, membuat kelas lebih mudah digunakan kembali di berbagai proyek karena data terlindungi. Kemudian konsep enkapsulasi dalam Java. Yang pertama, modifier access, yaitu kata kunci private digunakan untuk mendeklarasi data anggota sehingga hanya dapat diakses dari dalam kelas. Yang kedua, metode akses. Metode akses seperti getter dan setter disediakan untuk membaca dan mengubah nilai data anggota. Yang ketiga, kelas. Kelas adalah wadah untuk data dan metode akses yang memungkinkan enkapsulasi data. Selanjutnya ada cara mengimplementasikan enkapsulasi. 1. Ada deklarasi variabel. Deklarasikan variabel sebagai private sehingga hanya dapat diakses dalam kelas. 2. Buat metode akses, buat metode getter dan setter untuk mengontrol akses dan modifikasi data. 3. Gunakan metode akses dan modifikasi data hanya melalui metode getter dan setter yang telah didefinisikan. Contoh implementasi enkapsulasi. Variabel H dideklarasikan sebagai tipe data integer dan memiliki akses private. Kata kunci private berarti variabel ini hanya dapat diakses langsung dalam kelas tempat variabel tersebut dideklarasikan. Fungsi getH adalah metode getter untuk mengakses nilai variabel H dari luar kelas. Metode ini memiliki akses modifier public yang berarti dapat dipanggil dari luar kelas. Metode ini mengembalikan nilai variabel H menggunakan perintah return. Fungsi setH adalah metode setter untuk menetapkan mengubah nilai variabel H. Metode ini memiliki akses modifier public sehingga dapat digunakan dari luar kelas. Parameter new H adalah nilai baru yang akan diberikan ke variabel H. Di dalam fungsi, nilai parameter new H ditugaskan ke variabel H menggunakan H atau new H. Selanjutnya adalah timeline. Yang pertama yaitu keamanan data, melindungi data dari akses dan modifikasi yang tidak sah. Kemudian adalah kemudahan pemeliharaan, memudahkan modifikasi kode tanpa memengaruhi bagian lain program. Yang ketiga yaitu modularitas tinggi, membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah reusabilitas tinggi, yaitu memudahkan penggunaan kembali kelas di berbagai proyek. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, enkapsulasi adalah konsep OOP atau Object Oriented Programming penting dalam Java. Dengan memahami dan menerapkannya, kita dapat menulis kode yang aman, mudah dipelihara, dan mudah digunakan kembali. Sekian penjelasan dari enkapsulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dari kelompok untuk membuat tugas yang akan dimasukkan ke dalam YouTube. Saya sebagai moderator ingin menjelaskan hasil dari kelompok kami yang di bagian inheritance. Dari sini kita menjelaskan definisi inheritance terlebih dahulu. Bisa disebut sebagai generasi atau pewarisan. Jadi inheritance ini generasi atau pewarisan dari public class A ke kelas B merupakan salah satu konsep yang kemungkinan pembuatan sebuah kelas baru atau subkelas atau child class untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Misalnya, jika kita memiliki kelas hewan sebagai superkelas, maka kita bisa membuat subkelas kucing yang memiliki sifat dari hewan. Jadi pewarisan kelas. Kemudian ada konsepnya itu yang pertama superkelas. Kelas yang menyediakan atribut dan metode dasar. Kemudian ada subkelas, kelas yang mewarisi atribut dan metode dari superkelas. Kemudian ada keyword atau kata kunci. Dari kata kunci ini adalah extends. Digunakan untuk mendeklarasikan, jadi untuk memanggil public class-nya. Biasanya banyak digunakan di pemrograman bahasa seperti Java. Jenis-jenis inheritance. Yang pertama ada single inheritance, bentuk paling sederhana di mana sebuah subclass hanya mewarisi satu superclass. Kemudian multi-level inheritance. Sebuah subclass dapat mewarisi dari satu superclass dan subclass tersebut dapat menjadi superclass bagi subclass lainnya. Kemudian hierarchical inheritance. Beberapa subclass mewarisi dari satu superclass yang sama. Lanjut aja contoh deklarasi inheritance. Dari sini ada public class A. Kemudian kita membuat public class B. Cara memanggilnya menggunakan tadi kata kuncinya yaitu extends. Extend memanggil dari public class A dengan menambahkan kata kunci extend. Nah, ini menambahkannya. Kemudian ini access modifier dalam inheritance. Ini public class parent. Semisal public class parent public var-nya 10. Kemudian di sini ada public class child extends parent. Kemudian di sini ada juga public class parent dengan protect var 20. Kemudian public class parent di sini 40. Dapat diakses ini tuh akses modifier itu dapat di mana saja. Kemudian dapat diakses dalam kelas turunan, kemudian private. Hanya dapat diakses di kelas yang sama saja. Seperti ini. Kemudian contoh inheritance di kehidupan sehari-hari. Yang pertama superkelas animal atau hewan. Atribut umum, nama, umur, metode, bergerak. Subkelas, contohnya anjing, itu tambahan, burung, terbang tambahannya. Kendaraan, vehicle, atribut speed, full, metode start. Subkelasnya itu mobil, motor, dan truk. Kelebihannya penggunaan ulang padu dari parent class pada cerdas dapat mengurangi duplikasi, jadi tidak dapat mengurangi duplikasi atau plagiatan, dan mempermudah pemeliharaan kode baik perubahan atau yang lainnya. Strukturnya terorganisir, jadi strukturnya dapat diingat. Kemudian semua cerdas memiliki aset properti dan metode standar dari parent class sehingga sistem menjadi lebih konsisten. Kekurangannya, child class menjadi sangat bergantung pada parent class yang dapat membangun perubahan risiko mempengaruhi banyak kelas turunan. Dan juga penggunaan inheritance berlebihan dapat membuat hierarki kelas menjadi rumit, jadi codingannya menjadi banyak. Kemudian kita langsung saja ke codingannya. Di sini kelompok kami sudah membuat codingannya. Pertama kita membuat kelas hewan. String namanya membuat public hewan. Karena di sini sebenarnya suara, di sini ganti suara gajah. Suara gajah menjadi misal au. Kemudian di sini public suaranya kucing. Saya akan membuat meow, jadi meow. Di sini nama hewan yang dari public class A awalnya cat, kemudian saya membuat lagi elephant. Coba kita run.
Nah, ini sudah keluar. Cat meo elephant au. Jadi ini penurunan atau tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noven Alvano Sofa. Saya akan menjelaskan tentang method override. Jadi ya langsung saja. Di sini ada kode yang saya dan teman-teman saya buat. Di sini ada superclass. Superclassnya itu adalah mahasiswa. Di mahasiswa itu udah ada metode perkenalan dan ini akan mengeluarkan output. Hai, saya adalah seorang mahasiswa informatika. Nah, terus di bawahnya itu ada child class. Child class itu turunan dari metode ini ya. Jadi sini ada kelas mahasiswa informatika, extend mahasiswa. Nah, di sini tuh extend itu menandakan bahwa mahasiswa informatika itu adalah turunan dari ini kelas mahasiswa, yang dimana di sini udah dijelaskan, bukan dijelaskan, udah tercantum override. Jadi override-nya itu terjadi di sini. Sama menggunakan metode perkenalan juga. Terus pada bagian ini itu akan mengeluarkan output, halo saya adalah mahasiswa informatika. Nah, jadi langsung saja kita run. Dan nah ya, di sini mengeluarkan dua output ya. Jadi outputnya itu, hai saya adalah seorang mahasiswa. Yang pertama ini pada superclass, dan yang kedua itu mengeluarkan output, halo saya adalah mahasiswa informatika. Dan ini pada turunan dari superclass mahasiswa. Jadi sini itu terdapat dua ya, superclass dan child class. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.